Keluarga Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia sebentar lagi atau tepatnya besok ya Keluarga Indonesia kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Nah, gimana persiapan keluarga Indonesia di rumah semuanya? Nah, keluarga Indonesia salah satu yang menjadi atau sering kali menjadi permasalahan klasik pada saat menjelang Lebaran adalah melonjaknya pengeluaran hingga 50% atau bahkan lebih dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, keluarga Indonesia, topik menarik itulah yang akan kita bahas di Ruang Keluarga kali ini, yaitu tentang bagaimana merayakan Lebaran supaya menjadi lebih bermakna namun sekaligus tetap juga bisa mengatur atau mengelola keuangan dengan sangat baik. Nah, untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter juga boleh di @tai_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang dengan narasumber mengenai topik cara hemat merayakan Lebaran, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik kita kali ini. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Masalah keuangan menjelang Lebaran sih kadang-kadang iya juga sih. Dulu mengalami masalah, sekarang tidak ada. Ya sering juga sih sebetulnya. Kita kan Lebaran itu dapat THR ya. Anggap aja itu uang kaget yang di luar uang yang biasanya kita terima setiap bulan gitu kan. Nah, biasanya kita bingung nih mau dialokasikan kemana sih sebetulnya gitu kan. Tapi terutama untuk mendekati Lebaran, biasa ada kebutuhan-kebutuhan yang memang di bulan-bulan lain nggak ada yang harus kita keluarkan di bulan Lebaran ini. Contohnya kita harus kasih THR mungkin ya. Jadi di rumah kan ada pembantu, kita harus kasih THR. Kita harus merencanakan misalnya kita list kebutuhan Lebaran itu apa aja sih. Ya kan? Nah, kalaupun memang kita dapat THR atau dapat uang buat Lebaran, biasanya kita tidak harus langsung dihabiskan pada saat itu juga. Kalau misalnya kita mendapatkan THR, jangan dipakai semua. 30% kita simpan. Kita melakukan persiapan beberapa bulan sebelumnya untuk kira-kira pengeluaran yang akan kita keluarkan dekat Lebaran itu apa. Biasa kita udah sisihkan dari bulan-bulan sebelumnya. Mungkin kita belanja seperlunya aja. Jadi tidak dihabiskan pada saat Lebaran aja gitu dananya. Hampir sama ya, misalnya dikasih anggaran rumah tangga sama suami juga dia harus menyimpan dengan sebaik mungkin. Agak sulit sih terus terang ya, maksudnya kalau untuk di saat libur Lebaran ini karena biasanya pembantu nggak ada, otomatis sering makan di luar kan, jadi otomatis untuk berhemat agak susah karena kebetulan bersama dengan liburan anak sekolah juga, yang satu minta ke sini, satu minta ke sini agak susah. Nah, keluarga Indonesia, itu tadi pendapat dari beberapa keluarga Indonesia di rumah tentang topik menarik yang akan kita bahas, yaitu cara hemat rayakan Lebaran. Dan untuk membahas topik tersebut di studio Ruang Keluarga telah hadir dua orang narasumber. Kita kenalan dulu satu-satu ya keluarga Indonesia. Di sini yang pertama telah hadir seorang independent financial planner, ada Mbak Josephine Tias CFP. Apa kabar Mbak Pipin? Baik sekali Mbak. Disapanya Mbak Pipin, Mbak Pipin kan aja. Benar? Ya. Terima kasih hadir di Ruang Keluarga. Sama-sama. Dan selain ada Mbak Pipin di studio Ruang Keluarga kali ini juga telah ada seorang psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma, Mbak Jovita Maria Verliana, MC Psikolog. Kak Jovita, apa kabar Mbak Jo? Baik sekali, Terima Ayu. kasih hadir di Ruang Keluarga. Menjelang Lebaran masih menyempatkan untuk sharing dan berbagi inspirasi dengan keluarga Indonesia di rumah. Terima kasih banyak Sama-sama, sebelumnya. dengan senang hati. Menjelang Lebaran juga biasanya ada permasalahan-permasalahan seperti yang tadi sudah sempat kita dengarkan dari keluarga Indonesia di rumah ya, yaitu masalah keuangan. Seringkali setiap keluarga itu berkutat dengan masalah pengeluaran kok jadi gede banget ya menjelang betul Lebaran. sekali. Nah, itu kira-kira ke Mbak Pipin dulu, itu kenapa sih Mbak bisa begitu? Karena kalau kita udah hari raya itu udah ada aktivitas-aktivitas khusus ya Mbak ya. Nah itu biasanya kan kalau menjelang Lebaran harga-harga naik. Dan kita juga ada pengeluaran yang harus kita siapkan. Misalnya kita mau mudik atau kita mau berbagi ya, atau kita harus menyiapkan zakat, sedekah dan lain-lain. Dan apalagi bulan ini tuh kita bertepatan dengan liburan anak sekolah. Oh iya benar. Jadi ini kayaknya double gitu. Sehingga THR atau
rasanya tabungan nggak cukup gitu. Nah, ini yang perlu dipersiapkan dengan bijak sebenarnya sih. Iya sih, kenapa sih ya permasalahannya klasik ya keluarga Indonesia yang namanya THR itu kenapa tidak pernah cukup? Di setiap tahun berulang begitu lagi. Gimana sih itu, Mbak? Iya, karena memang sebenarnya kita tahu sebenarnya itu kan sesuatu pengeluaran yang pasti setiap tahun. Cuma kita salahnya adalah kita nggak planning jauh-jauh hari. Biasanya udah mendekati sebulan 2 bulan kita baru tahu ini mau ngapain nih. Nah, kadang kita perencanaan kita juga nggak bikin budget, Mbak. Oke. Budget itu penting banget sebagai kontrol kita ya. Jadi kita tahu bayangannya tuh nanti mau THR atau mau liburan berapa dana yang harus disiapkan. Jadi sebenarnya narik budgetnya itu dari jauh-jauh Jauh hari. hari, malahan setahun sebelumnya, Mbak. Oh, oke. Nah, tapi kalau kita berbicara masih mengenai topik Lebaran gitu, jelang Lebaran, masuk Ramadan, jelang Lebaran, kecenderungannya adalah bagi yang merayakan seringkali justru menjadi lebih konsumtif. Iya. Nah, itu gimana, Mbak, menurut Mbak Pipi? Kalau kita lihat kan sebenarnya kita memang ada aktivitas seperti misalnya puasa dan ada buka puasa. Nah, pasti ada sering nih ya buka puasa bersama. Nah, yang abis itu setelah itu kita nanti setelah buka puasa biasa menu-menu makanan yang kita pilih biasanya kita mungkin makan biasa aja ya. Tapi kalau udah buka puasa kayaknya kalau nggak beli yang ini yang itu, nah itu konsumtifnya mungkin di hal itu juga. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan kita kan gitu. Jadi nah apalagi pas liburan anak-anak juga kayaknya nggak mungkin di rumah aja. Jadi kita pasti akhirnya bawa mereka ke mall atau ke tempat hiburan, sehingga itu yang konsumtifnya meninggi di situ, Mbak. Dan 2 momen bergabung menjadi satu, duer gitu ya. Akhirnya budgetnya meledak lah di tahun ini. Keluarga Indonesia merasakan, saya merasakan keluarga. Sekarang kita ke Mbak Jovita. Mbak Jo, faktor-faktor apa sih yang biasanya membuat orang kemudian menjadi jauh lebih konsumtif gitu mendekati Ramadan, kemudian masuk ke Lebaran, itu kayaknya wah belanja, kemudian pengen punya ini itu, beli ini itu apa segala macam. Sebenarnya faktor-faktor apa sih yang membuat orang jadi punya lebih konsumtif gitu ya? Iya. Mungkin pertama adalah karena faktor ini adalah event yang spesial gitu kan, yang setahun sekali, kemudian yang memang penuh makna gitu kan ya, dan dirasakan oleh sekelompok gitu, sekelompok orang yang tentunya memang beragama tertentu. Nah itulah yang membuat bahwa wah karena ini periode yang istimewa nih gitu, jadi kita juga melakukannya harus dengan cara yang istimewa. Nah namun kadang juga istimewanya itu kan akhirnya dikaitkan dengan tentunya pengeluaran yang lebih besar, kemudian membeli keperluan-keperluan yang memang mungkin sehari-hari tidak ada gitu ya, atau tidak diperlukan, tapi karena ini menyambut momen spesial itulah akhirnya juga semakin meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada faktor yang namanya budaya, itu juga ada pengaruhnya gitu kan. Jadi budaya bahwa sesuatu momen atau merayakan suatu event khusus itu harus dengan misalnya dengan mengeluarkan materi, dengan cara mempersiapkan segalanya dan sebagainya. Kemudian juga ada budaya yang ikut-ikutan, itu juga ada namanya gitu kan. Kemudian tren dan sebagainya, itu semua ikut merupakan jadi faktor pendukung seperti itu. Mendukung orang kemudian jadi lebih konsumtif ya, banyak hal ya, budaya, kemudian ikut-ikutan, kemudian kebiasaan gitu kan ya. Tapi yang namanya sebagai orang tua pada saat kita berada dalam situasi seperti ini harusnya kan harus sangat pandai dalam mengatur dan mengelola diri. Betul ya Mbak Jovita ya. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan menjadi pola atau cerminan bagaimana anak kemudian belajar misalnya mengelola keuangan pada saat Lebaran. Itu benar nggak sih? Itu betul sekali. Jadi apapun yang sebagai komunitas terkecil ataupun yang utama pada seorang anak kan sebetulnya adalah keluarga. Nah keluarga di sini berarti kan cerminannya dari orang tua. Nah untuk menyambut Lebaran ini sebetulnya memang orang tua, balik lagi tadi saya setuju dengan kata-katanya Mbak Vivin bahwa plan itulah yang paling utama. Jadi sebetulnya manfaat dari merayakan Lebaran di sini sebenarnya lebih ke arah yang nomor satu adalah merencanakan ini gitu. Jadi sekaligus mengajarkan kepada anak kemampuan planningnya gitu. Mungkin sebagai orang dewasa kita jauh-jauh hari 1 tahun sebelumnya gitu ya. Nah mungkin untuk anak-anak tergantung usia, misalnya 6 bulan sebelumnya kita sudah mulai, ayo ya abang gitu kan ya, ayo ya adik sisihkan misalnya uang jajannya. Jadi berikan misalnya celengan khusus. Ini celengan untuk Lebaran 6 bulan ke depan ya, misalnya seperti itu. Nah ada baiknya juga dituliskan nanti untuk Lebaran kita nanti kan maunya apa aja ayo kegiatannya, aktivitasnya. Misalnya pergi ke rumah nenek. Rumah nenek kan di luar kota, tiketnya sekian harganya, seperti itu. Kemudian mau misalnya adiknya bilang iya saya mau misalnya membeli baju baru dan sebagainya, harganya seberapa dan sebagainya. Sehingga anak-anak pun tahu totalnya berapa dan dia akhirnya juga termotivasi untuk menyisihkan
sedikit uang tabungannya setiap hari untuk merayakan momen yang istimewa tersebut. Gitu. Jadi anak pun bisa diajarkan atau belajar tentang planning ya. Iya, Kalau orang betul tuanya sekali. planning yang benar yang gawat, kalau orang tuanya nggak pandai untuk Iya, planning. betul sekali. Poinnya di situ. Harus tahu berarti cara planning yang benar sebetulnya seperti apa supaya di Lebaran tahun depan nggak terjadi yang seperti ini lagi. Kita akan bahas keluarga Indonesia selepas informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda, dan mungkin untuk Anda semua yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter juga boleh di @dai_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas satu lagu dari Kak Bosco. Silakan Kak. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita masih membahas topik tentang cara hemat rayakan Lebaran. Dan untuk Anda semua di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda masih kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter di @dai_tv dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan financial planner Mbak Pipin serta psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma Mbak Jovita. Tadi saya balik lagi ke Mbak Pipin. Mbak, tadi kan sempat sampaikan bahwa di segmen sebelumnya bahwa sebenarnya anak-anak udah harus diajarin untuk planning, bahkan untuk pengeluaran Lebaran. Mbak Jovita menyarankan untuk orang tua menyarankan anak berapa bulan tarik mundur sebelumnya bisa melakukan planning pengeluarannya apa, biaya yang mau dikeluarin berapa, sehingga bisa membuat perencanaan keuangan sederhana seperti itulah ya. Itu kan kalau orang tuanya bisa mencontohkan. Yang repot adalah ketika orang tua sendiri memang tidak memiliki kemampuan yang baik. Betul. Untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah, terkait itu Mbak Pipin, sebetulnya pada saat kita mau membuat perencanaan keuangan, khususnya Lebaran gitu, poin-poin apa sih yang harus masuk dalam catatan kita? Jadi gini, sebenarnya mengatur keuangan itu dimulai dari titik poinnya adalah mencatat pengeluaran, Mbak. Jadi kalau yang sekarang nggak apa-apa, orang tua kan juga bisa learning kan Mbak ya, bisa belajar. Artinya mulai sekarang nih, kayak lagi momen sekarang ini, coba deh mulai dicatat pengeluarannya apa aja. Baru nanti kita dari situ kita berangkat membuat anggaran. Karena kita kan udah lupa kalau tahun lalu tuh apa gitu ya. Jadi mulai dari tahun ini kita catat pengeluarannya apa aja, terus berapa biaya yang dikeluarkan. Contoh kita mudik, kita menghabiskan biaya berapa. Untuk misalnya kita tadi ya zakat, terus kita sedekah, terus kita nanti mau bikin acara keluarga, itu dicatat semua. Baru kita tahu jadinya totalnya berapa. Setelah kita tahu totalnya berapa, kita lihat ke kondisi keuangan kita. Apakah ini cukup dengan THR contoh ya? Kalau nggak cukup dengan THR berarti kita perlu menyisihkan dari gaji bulanan kita yang lain. Atau kita misalnya dapat bonus. Nah bonus juga bisa dialokasikan untuk kalau misalnya ternyata untuk keperluan itu kurang gitu. Dan dari situ kita juga belajar memilah mana yang primer sama yang non primer, Mbak. Karena gini, kayaknya kurang wise kalau karena untuk hari raya atau untuk kita liburan terus kita jadi nggak ngontrol pengeluaran, akhirnya malah berhutang. Sebenarnya ini yang paling disarankan jangan sampai terjadi, karena berhutang itu kita menggerus aset ya, menggerus uang yang kita miliki gitu. Jadi pertama bikin catat pengeluarannya, kelompokkan mana yang primer dan non primer, tentukan budgetnya, baru dicari tahu sumber dananya.
Apakah THR cukup? Kalau THR nggak cukup berarti kita perlu prepare dari setahun sebelumnya. Oke, Gitu, Mbak. oke. Ditariknya panjang ya keluarga Panjang. Indonesia. 1 tahun sebelumnya, setidaknya sudah punya budgeting bahwa Lebaran nih uangnya yang akan dikeluarkan Betul. berapa tuh sebenarnya sudah harus Udah ada punya gambaran. bayangan atau Gambaran planning, betul. Oke. Nah itu boleh diajarkan kepada anak-anak Mbak Jovita. Iya. Umur berapa Iya, sih sebetulnya tentunya. anak bisa kita ajak diskusi tentang yuk kita bikin planning, yuk kita berhemat supaya nanti pada saat Lebaran kita punya budget yang lebih nih kalau mau liburan atau apa. Usia berapa sih Mbak sebetulnya kita bisa tanamkan itu mulai ke anak? Sebetulnya sejak sedini mungkin ya. Jadi untuk usia 2 tahun, 3 tahun pun sebenarnya masih sudah bisa gitu. Oke. Hanya kan memang beda untuk step-stepnya gitu ya. Kalau untuk umur 2-3 tahun dia hanya tahu bahwa menabung saja gitu. Hanya menabung menyisihkan uang seperti itu. Kemudian 4-5 tahun mulai dia bisa paham, oh iya papa mama kerja ya kan. Kemudian kerja ini untuk mendapatkan uang, uangnya untuk apa. Nah itu mereka paham tapi hanya sebatas itu. Sehingga dia menyisihkan itu adalah semacam membantu orang tuanya untuk berhemat dan menyisihkan sebagian dari apa yang mereka punya. Kemudian di tahap setelahnya lagi usia-usia SD, nah mereka sudah lebih bisa berpikir bahwa oh iya pengeluarannya itu memang makin lama makin besar dan sebagainya. Jadi sebetulnya sejak dini atau usia-usia awal juga sudah bisa ditanamkan. Oke, jadi sebetulnya dari usia awal pun orang tua sudah bisa mengajak diskusi anak tentang konsep Lebaran yang sebenarnya itu seperti apa, begitu ya. Nah betul. kalau ngomongin Lebaran selalu erat kaitannya ya, kalau di Indonesia itu selalu erat kaitannya dengan beli baju baru, harus pakai baju baru. Ada hidangan yang sangat enak gitu kan, kue-kue dan segala macam gitu kan. Itu orang tua kan kerap kali menanamkan hal tersebut. Sehingga kalau ditanya ke anak-anak nih, mungkin keluarga Indonesia juga banyak yang sependapat dengan saya bahwa ketika bertanya dengan anak, Lebaran apa sih? Oh pakai baju baru. Lebaran apa? Enak, banyak makanan, banyak kue. Nah sebenarnya kan esensi utamanya kan bukan itu ya, tapi banyak kali orang tua yang kemudian akhirnya jadi memaknainya ke sana. Sebetulnya idealnya atau seharusnya itu gimana sih Mbak? Itu boleh atau nggak boleh atau gimana? Iya. Nah, kalau bicara boleh tidak boleh kembali lagi tergantung anggaran ya Mbak ya. Anggaran yang dimiliki dan ya itu tadi jangan gegabah juga, jangan lupa walaupun anggarannya ada dan banyak tetap juga ada yang harus disisakan gitu kan. Nah, tentunya memang kalau konsep harus membeli itu yang perlu agak dirubah gitu. Oke. Jadi tidak harus selalu memberi konsep baru gitu, itu boleh saja tapi tidak harus selalu membeli maksudnya. Contohnya kalau untuk baju baru ya kan. Kalau memang itu sudah di planning dan itu memang sesuai dengan anggaran, ya tidak apa-apa membeli. Tapi tentunya harga juga tetap disesuaikan dengan planning gitu kan. Oke. Nah, namun kalau memang ternyata budgetnya tidak mencukupi, ya tidak harus baru. Misalnya baju-baju yang lama yang masih cukup tapi masih bagus, bisa kok ditambahkan beberapa pernak-pernik gitu kan, misalnya beli monte-monte atau mutiara-mutiara, renda-renda, dan kemudian dipasangkan sendiri. Nah, itu kan otomatis juga akan memicu kreativitas anak. Terus kemudian anak juga akan bangga saat dia menampilkan ke keluarga besar, oh ini baju bikinan aku sendiri loh, gitu kan. Nah, ya kan? Bahkan Nah, terus malah menjadi ada value lebih yang ada didapat value sama lebih yang anak didapatkan ya. ya, Oke. jadi lebih pede. Kemudian juga pasti akan ada pujian. Syukur-syukur ada yang mesen gitu ya buat tahun depan gitu ya. Ya semacam itu. Nah, begitu pula dengan barang-barang yang lain. Mungkin kalau misalnya ada barang-barang yang sudah tidak terpakai dan kemudian menumpuk gitu kan, bisa saja misalnya dilakukan garage sale seperti itu. Nah, oke. garage sale juga anak-anak yang mendekor ruangannya seperti apa, mengundang teman-temannya untuk datang dan sebagainya. Nah, itu akan terkesan lebih bermanfaat dan memang ada value-nya buat anak gitu. Nah, dari garage sale nanti kan ada hasilnya. Nah, bisa disumbangkan kepada misalnya orang-orang yang membutuhkan. Nah, sebenarnya disitulah esensi atau makna yang sesungguhnya gitu. Jadi ada kesan, ada nilai memberi gitu kan, dan memberi dan juga mendapatkan seperti itu. Oke, menarik ya keluarga Indonesia. Jadi satu ide baru segar yang kreatif mungkin bisa jadi masukan untuk kita semua ya keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, masih boleh kami tunggu di nomor 021 29032644 atau via Twitter di @day_tv. Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Tapi sebelumnya satu lagu dari Kak Bosco. Silakan Kak.
keluarga dan keluarga Indonesia, ayo kita lanjutkan perbincangan masih tentang topik cara hemat rayakan Lebaran. Dan untuk Anda semua yang punya pertanyaan seputar topik ini atau mau sharing gitu keluarga Indonesia, boleh juga Anda kami tunggu di nomor 021 2903264 atau via Twitter di @tay_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan masih dengan Independent Financial Planner Mbak Pipin serta psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma Mbak Jovita Maria Verliana. Mbak Pipin, kalau misalnya berbicara tentang Lebaran yang khas sekali ada di Indonesia adalah salah satunya mudik. Betul. Di mana yang nyari uangnya 11 bulan di kota, 1 bulan dihabiskan di desa. Atau pulang kampung istilahnya seperti itu. Yang kalau misalnya kita pikir-pikir itu menyedot budget yang cukup Sangat banyak, iya nggak sih Mbak Pipin? Mungkin pengeluarannya langsung melonjak banget ya Mbak Karena ya? mudik itu mensiasatinya gimana? Mengingat pasti banyak ya keluarga Indonesia yang mungkin sekarang udah dalam perjalanan gitu ya, atau malah sudah sampai di kampung halaman. Ini gimana Mbak? Sebenarnya kan mudik itu memang tradisi ya Mbak ya. Dan sebenarnya yang masalah bukan tradisinya, tapi gimana kita nge-planning aja. Nah mudik itu kan identik nanti kita pulang kampung gitu ya. Berarti kan yang pertama lah contoh tiket ya, tiket. Nah ada baiknya kalau kita sudah kita bisa kebayang ya tahun depan itu kita di bulan-bulan apa. Nah itu kita bisa sebenarnya salah satu mensiasatinya membeli tiket jauh-jauh hari. Sehingga kita tidak terkena harga tiket yang sudah melambung tinggi gitu ya. Jadi itu aja udah bisa cut cost. Mungkin bisa sekitar 50% atau 30% gitu kan. Itu dari situ berhematnya. Nah kedua di sana kan kita tahu bahwa apalagi yang pulang kampung yang kayaknya udah kerja di kota harus bawa sesuatu gitu. Bener tuh. Nah itu yang agak dilema dengan kondisi keuangan. Jadi gini, kita tahu bahwa itu sesuatu yang memang pengen kita kasih ke keluarga. Tapi kita juga jangan sampai itu keuangan kita jadi goyah gitu ya. Artinya kita membeli sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan itu banyak masalah keuangan terjadi karena itu prosesnya. Dia tidak terbuka terhadap keluarga tentang kondisi keuangan sebenarnya. Gitu. Apalagi nanti kalau sudah mengenal yang namanya kartu kredit. Sehingga barang-barang dibeli udah dibeli aja dulu tapi nanti bayar belakangan. Gimana nanti lah gitu. Gimana nanti. Jadi sebenarnya itu kurang wise karena nanti akhirnya kita kerja hanya untuk membayar utang. Membayar cicilan utang padahal itu tergolong utang konsumtif ya Mbak ya. Karena utang konsumtif itu membeli sesuatu yang nilainya turun. Nah tapi kalau misalnya kita bertemu dengan satu yang tadi itu bahwa misalnya ingin memberikan kalau pulang kampung itu kan ingin kelihatannya hebat, ingin kelihatannya ada nilai-nilai psikologis lah ya di situ, kebanggaan, kemudian ada pride di situ gitu kan. Nah saat itu semua memang tidak sejalan dengan kondisi keuangan kita, ingin memberikan yang terbaik misalnya untuk keluarga atau apa. Nah sebetulnya apa yang harus kita lakukan atau yang harus dilakukan saat berhadapan dalam situasi yang begitu? Iya betul, itu mungkin ada faktor psikologi bahwa kita juga pengen menyenangkan keluarga gitu ya Mbak ya. Cuma balik lagi akan nggak wise kalau kita menutupi itu dan malah jadi taunya keluarga kita baik-baik aja gitu, tapi padahal sebenarnya nggak baik-baik. Itu juga sebenarnya membohongi diri kita dan membohongi orang lain. Nah itu secara psikologisnya juga sebenarnya nggak baik kan. Nanti impactnya adalah kalau saya pikir tidak harus mahal. Untuk menyenangkan keluarga tidak harus dengan sesuatu yang mahal, tapi mungkin yang lebih berkesan bahwa sesimpel bahwa kita tunjukin bahwa kita memang sayang sama keluarga kita, tapi dengan hal-hal yang tadi tidak harus mahal dan menuntut kreativitas kita gimana gitu kan. Ataukah kita bisa aja kita malahan menabung untuk orang tua kita mau umroh misalnya gitu, tapi itu malahan sesuatu yang kita memang kumpulin dengan baik gitu. Atau mudik mungkin kita bisa bawa orang tua kita ke Jakarta bisa saja gitu. Jadi banyak alternatif yang bisa kita lakukan tanpa kita harus keluar dari kondisi bahwa keuangan kita seperti ini, kita sesuaikan sebenarnya Mbak intinya. Artinya adalah sebetulnya gaya hidup yang betul. menyesuaikan dengan harus kondisi betul. keuangan begitu ya. Iya. Oke, nah kalau ngomongin Lebaran juga yang erat kaitannya adalah silaturahmi. Lebaran libur 1 minggu itu biasanya diisi dengan keliling dari satu rumah saudara ke rumah saudara yang lainnya. Tapi nggak gampang loh Mbak Jovita untuk menanamkan ini kepada putra-putri kita masih kecil-kecil gitu. Kadang-kadang diajak silaturahmi hari pertama happy, hari kedua udah merengut. Aduh jalan-jalan lagi ya, aduh ke rumah yang ini ya, aduh ini masih lama perjalanannya. Sebetulnya cara kita menanamkan value silaturahmi, manfaat silaturahmi, nilai-nilai silaturahmi kepada anak-anak, bahasa atau komunikasi yang bisa kita sampaikan itu modelnya kayak gimana sih Mbak Jo?
Iya, jadi lebih ke arah pemahamannya bahwa apa sih tujuan dari silaturahmi itu gitu oke. kan ya. Kalau tidak ditanamkan atau tidak diberitahukan atau informasikan ke anak, maka anak akan merasakan bahwa silaturahmi hanya sekejar ya udah kegiatan yang hanya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kadang kalau di tempat itu lama mereka jadi bete dan bosan gitu kan, tanpa mereka tahu apa sih manfaatnya gitu. Nah, kita bisa tanamkan ke anak kita dengan kata-kata sederhana dan tentunya memang kata-katanya sesuai dengan usia mereka gitu ya, bahwa silaturahmi itu esensinya adalah pergi ke rumah orang yang lebih tua. Di situ kita saling untuk menghargai mereka, menghormati, dan juga permintaan maaf semacam itu. Kemudian ini adalah ajang berkumpul, menjalin ikatan kasih dan sebagainya. Kemudian juga menghabiskan waktu bersama, saling ngobrol dan sebagainya. Nah, lebih ke arah inti atau esensinya itu yang ditanamkan gitu. Nah, oleh karena itu sehingga kalau anak sudah paham seperti itu, dia akan merasakan bahwa kunjungan ke rumah nenek, ke rumah saudara dan sebagainya memang sesuatu yang memang berguna dan memang itu adalah hal yang wajib dilakukan seperti itu. Jadi ada komunikasi yang dibina dari jauh hari dengan anak tentang makna silaturahmi Betul itu ya. sekali. Bukan hanya ayo naik mobil ke rumah nenek, ayo naik mobil ke rumah bude. Anaknya bete. Iya, sampai sana mah kapan pulang udah jam segini gitu ya. Bisa keluarga Indonesia ternyata disiasati dengan komunikasi yang baik antara Anda dengan putra dan putri, tapi jauh hari sebelumnya. Pemahamannya mungkin dari beberapa waktu sebelumnya. Begitu ya Mbak Jovita. Keluarga Indonesia di rumah mungkin ingin sharing pengalaman atau juga mungkin punya pertanyaan seputar topik ini. Anda masih kami tunggu di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter juga boleh di @tay_TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia, kita lanjutkan perbincangannya selepas informasi berikut ini. Tapi sebelumnya satu lagu lagi dari Kak Bosko. Silakan Kak. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita akan melanjutkan perbincangan masih tentang topik cara hemat rayakan Lebaran. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan atau ingin berbagi atau ingin sharing seputar topik ini, Anda kami tunggu di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter @day_TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Jovita, psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma, dan Independent Financial Planner Mbak Pipin. Mbak Pipin, kalau ngomongin Lebaran selalu kaitannya dengan ada yang namanya dapat THR. Iya. Tapi kenapa sih Mbak Pipin THR nggak pernah bersisa? Pertama memang karena namanya THR ya Mbak ya. THR itu kan tunjangan hari raya. Jadi kesannya memang untuk dihabiskan di hari raya. Tapi nggak apa-apa dong kalau nggak bersisa Nah, jadinya. Kedua, itu kan besarnya hanya 1 kali gaji Mbak. Memang cukup dilema untuk mengatur besaran yang segitu, dan itu dilakukan dengan banyak pos pengeluaran. Kayak tadi bener, mudik, bener. mungkin beberapa tiket pesawat udah cukup habis itu ya THR-nya. Nah, yang jadi dilema kita adalah pertama THR khususnya yang apalagi yang sudah berkeluarga itu memang hampir pasti habis. Tinggal masalahnya adalah kita mengalokasikannya dengan bijak aja. Jadi ya kita buat tadi ya pos-pos pengeluarannya, terus kita yang primer, utamakan yang primer, baru dengan dana itu kita kelola. Balik lagi kalau nggak cukup, kita mau nggak mau kita prepare dari sumber penghasilan yang lain. Masih ada bonus misalnya contoh. Soalnya bonus itu besarnya mungkin bisa lebih dari 2 kali atau 3 kali gaji. Ada yang malah sangat besar. Nah itu bisa dialokasikan dari situ. Cuma itu yang saya mungkin kadang suka ingetin adalah buat yang single Mbak. Misalnya contoh yang single itu kan pengeluaran sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi
misalnya contoh mereka punya gaji 10 juta untuk Lebaran mereka hanya butuh 5 juta. Sebenarnya 5 jutanya bisa di saving. Oke. Jadi itu bisa, karena gini, THR bisa dianggap sebagai bagian dari penghasilan. Sebutnya penghasilan tahunan. Nah, dari penghasilan sebenarnya kalau kita ngomongin financial check up nih Mbak, harus ada namanya rasio saving atau rasio tabungan gitu ya. Minimum 10% dari setiap apa yang kita dapatkan. Oke. Termasuk sebenarnya THR kan ya. Oh iya, Cuma benar. masalahnya tadi kalau misalnya contoh yang sudah berkeluarga, yang keluarganya besar, kayaknya THR satu kali gaji memang hampir pasti habis. Nah, oke. Tapi buat yang single, apalagi dia nggak harus, misalnya nggak harus mudik lah gitu ya, karena mungkin misalnya jauh ya ke Kalimantan atau kemana. Jadi malahan bagian THR itu bisa dijadikan sumber penghasilan yang bisa diinvest atau di saving malahan untuk tujuan jangka panjang. Gitu. Oke. Jadi THR pun bisa dialokasikan Iya. untuk investasi, Betul. untuk menabung Iya. seperti itu ya, bukan hanya di sale, midnight Iya. sale gitu. Kita Nah, sudah betul Mbak, yang jadi tantangan single adalah tawaran sale. nanti kita akan bahas gimana menghalau tawaran sale itu ya. Kita sudah ada penelpon yang mau bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo Ruang Keluarga. Halo, dengan Sabrina di Jakarta. Ya, silakan pertanyaannya. Kan rencananya besok saya mau mudik bersama keluarga saya. Nah, selama perjalanan itu, anak-anak saya suka banget tuh minta jajan di jalan. Sehingga pengeluaran uang suka nggak kekontrol. Gimana ya cara mengontrol uangnya itu biar nggak tercecer gitu. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Itu masuk budget mudik bukan sih? Jajan di jalan itu termasuk Betul. budget Kadang-kadang mudik? orang sebenarnya kayak jebolnya tuh di jajan, Mbak. Oke. Nah, mungkin yang tadi kayak Mbak Jo bilang gitu ya, bahwa anak-anak sudah bisa mulai diajarkan. Artinya pada saat mereka sudah bisa diajak berkomunikasi, mereka sudah dikasih tahu uang jajan mereka segini. Sehingga mereka diberikan kepercayaan sama kemampuan untuk mengatur uang yang diberikan tadi. Misalnya kita kasih uang jajan, nanti selama mudik uang jajannya misalnya contoh nih ya 200.000, ini dipakai ya sampai nanti hari apa gitu. Nah, oke. Jadi mereka belajar mengatur, oh uang aku tinggal segini, oh ini untuk beli ini gitu. Jadi karena saya ngerti bahwa menjadi orang tua untuk berkata tidak sama anak itu bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Apalagi Nah, terus kalau merengek-rengek ya. mensiasatinya gitu. Ini mudik kan banyak orang tua yang euforianya tuh wah udah nggak apa-apa lah makan di luar atau apa loh, sehingga akhirnya bocor halus gitu pengeluarannya gitu kan. Nah, Udah itu nggak halus lagi kayaknya, Mbak. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mengantisipasi atau mensiasati kondisi-kondisi gitu, Pak Jovita atau? Ya mungkin kalau secara budget yang tadi Mbak ya, kalau kita sudah planning, kita jadinya malahan kalau bisa udah ada tabungan yang khusus untuk hari raya. Jadi kita tahu, oh misalnya contoh kita sebutlah budget untuk makan-makan di hari raya contoh 2 juta. Sehingga kita tahu, oh ini alokasinya kemana aja. Kita bisa bawa anak kita makan di mall berapa kali misalnya. Atau kita mungkin bisa bikin acara masak-masak di rumah gitu bersama anak gitu ya. Jadi bisa disiasatinya seperti itu. Yang penting tadi jangan keluar dari batas kemampuan kita, akhirnya kita berhutang, itu yang paling tidak disarankan lah gitu ya. Nah Mbak Jovita, kayak tadi pertanyaan dari penelpon kita barusan, ini kalau anak sudah sampai merengek-rengek minta jajan yang akhirnya kemudian membuat orang tua mau nggak mau ngasih gitu kan, apalagi dalam perjalanan mudik yang kalau misalnya rusak suasana, mood hatinya rusaklah seisi mobil itu gitu kan, suasananya dengerin anak nangis, berisik, bapaknya mungkin lagi nyetir jadi nggak konsentrasi, akhirnya suasananya juga jadi nggak menyenangkan. Dan sebetulnya apa yang bisa dilakukan dalam mensiasati kalau anak merengek mudik, mungkin bukan hanya karena minta jajan atau meminta makanan atau apa, tapi kan banyak hal-hal lain yang membuat anak jadi cranky ya, mengingat perjalanan mudik bukan satu tantangan yang gampang untuk anak-anak. Orang tua bisa melakukan apa sih Mbak Jo kalau dalam situasi atau settingan yang seperti itu? Iya, nah kalau tadi memang ada dua hal nih. Kalau yang pertama yang berkaitan dengan budgeting gitu ya, nah itu adalah pentingnya mengapa harus di jauh-jauh hari gitu ya, karena begitu anak merengek yang berkaitan dengan mengeluarkan uang, kita harus bilang lah, kan kemarin kita sudah punya anggaran, coba pakai segini. Oke, nggak mau, pokoknya harus ini. Ya udah, berarti kalau mau dipakai hari ini, berarti besok nggak jajan sama sekali loh gitu.
tinggal dia yang memilih gitu. Jadi dia juga belajar membuat keputusan sendiri gitu, bahwa ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu. Dan saat besoknya dia merengek lagi, ya memang bener-bener nggak ada karena uangnya udah kamu pakai kemarin nih gitu kan. Dia harus komit, bener-bener harus ada konsekuensi yang memang dia lakukan secara komitmennya itu gitu ya. Nah itu yang berkaitan dengan mengeluarkan uang gitu. Tapi kalau berkaitan dengan perilakunya itu sendiri gitu ya. Nah kita harus lihat misalnya kita keluar kota nih ya kan. Apalagi misalnya lewat darat gitu dan jangka waktunya panjang. Dan anak yang kita bawa adalah anak-anak yang memang usia-usia yang mudah bosan gitu kan, yang usia-usia 2 tahun sampai 4 tahun gitu kan ya, dia perlu mobilitas tinggi sedangkan Ruang gerak terbatas. Jalanan macet gitu kan. Ya no wonder kalau mereka kadang juga bosan, letih, lelah, itu juga tidak bisa dipungkiri. Nah kembali lagi cara menyiasatinya, misalnya satu dengan misalnya berhenti di tempat-tempat peristirahatan tertentu, jadi untuk semacam untuk refresh aja gitu kan, sehingga anak bisa menghirup udara segar gitu dan sebagainya, kemudian baru naik mobil lagi. Atau misalnya dibekali juga dengan peralatan-peralatan mereka, misalnya apa? Misalnya buku gambar, pensil warna, atau misalnya kayak permainan catur dan sebagainya, sehingga untuk menyiasati satu, anak juga nggak akan teralihkan untuk membeli jajanan-jajanan karena dia punya aktivitas lain di mobil yang memang lebih menyenangkan gitu kan. Atau misalnya juga misalnya diajak untuk misalnya ayo siapin ya nanti teka-teki ya, abang siapin teka-teki 5, adik 5 gitu kan. Nah nanti di mobil kita akan main teka-teki, nah gitu kan lebih seru. Jadi dan kalaupun ada anak cranky ataupun memang rewel, lah kita sudah punya nih persediaan yang untuk diberikan sebagai itu tadi untuk mengalihkan perhatian anak sehingga dia merasa ada aktivitas lain yang lebih bermanfaat dan menyenangkan dibandingkan hanya minta jajan-jajan saja gitu. Nah di situ orang tua kembali memiliki peranan ya untuk bisa mengatur list aktivitas secara kreatif untuk membuat situasi mudik menjadi jauh lebih nyaman, situasi mudik menjadi jauh lebih menyenangkan begitu ya Mbak. Dan mungkin juga tambahan kalau untuk sifatnya jajan bisa saja misalnya daripada kalau kita beli jajan di luar kan tidak terkontrol ya biayanya. Jadi kita memang bekali kita bawa sendiri gitu dengan makanan yang kita buat. Jadi anak juga nggak lapar dan nggak minta jajanan di luar. Tuh keluarga Indonesia kembali lagi orang tua dituntut untuk bisa menjadi kreatif dalam mensiasati kondisi bahkan seperti mudik terkait dengan finansial maupun stres pada saat mudik ketika mudik bawa anak-anak gitu ya Mbak Julita ya. Oke, semakin menarik perbincangannya keluarga Indonesia, informasi yang didapat juga semakin banyak dan kami akan melengkapinya lagi dengan satu rangkaian tips tentang cara hemat menyambut Lebaran. Seperti apa tipsnya? Simak yang berikut ini. Tips cara hemat menyambut Lebaran. Buat daftar prioritas kebutuhan. Buatlah list daftar kebutuhan dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Seleksi kebutuhan yang dianggap perlu dan dibutuhkan, kemudian kalkulasikan dengan kondisi keuangan Anda. Susun anggaran. Setelah membuat list kebutuhan, Anda bisa mulai menyusun anggaran yang akan digunakan. Hitunglah seluruh pendapatan Anda mulai dari gaji, THR, dan tunjangan lainnya. Dengan anggaran, pengeluaran akan semakin terkontrol. Batasi penggunaan kartu kredit dan juga transaksi dengan ATM. Berbelanja dengan uang tunai dan sesuai dengan anggaran akan menekan pengeluaran yang tidak terduga dan impulsif. Pengendalian diri. Jangan mudah tergoda tawaran sale. Anda harus menggunakan dana sesuai anggaran dan prioritas budget yang Anda buat. Sisihkan THR Anda untuk investasi dan juga tabungan. Mudik hemat. Anda bisa berbagi kendaraan dengan saudara atau teman-teman yang memiliki tujuan yang sama. Selain menghemat BBM, mudik akan terasa menyenangkan. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan masih tentang topik cara hemat rayakan Lebaran. Keluarga Indonesia di rumah ingin sharing atau mungkin punya pertanyaan seputar topik ini masih boleh dan masih tetap kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter di @taya_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma Mbak Jovita serta Independent Financial Planner Mbak Pipin. Mbak Pipin tadi di beberapa
tips kita juga sempat dengar bahwa ada jangan mudah tergoda sale gitu kan. Tapi yang namanya lebaran ya keluarga Indonesia, coba mall mana yang nggak ngasih sale? Tunjukin coba, nggak ada ya keluarga Indonesia. Merah lagi ya. Merah lagi semua ya, yang artinya udah overreduce, merah menarik perhatian, kemudian ada THR gitu kan. Yang sebetulnya banyak orang yang kemudian bilang mumpung lagi murah nih gitu kan. Sebenarnya perlu nggak sih kita punya budget khusus dari THR itu untuk apa namanya sale? Jadi gini, mungkin nanti kalau dari Mbak Jo juga ada tambahan. Jadi kita ada yang namanya salah satu disebutnya penyakit kalau dalam yang menggerogoti keuangan kita, namanya impulse buying. Jadi pembelian yang mendadak, tidak terencana, dan tidak terkontrol. Dan itu terjadi pada saat ada penawaran. Mungkin kalau kita duduk manis di rumah nggak ada apa-apa Mbak. Tapi pada saat kita datang ke mall, kita lihat sale, tulisannya 70% merah, biasanya itu langkah kaki ke situ gitu ya. Jadi ditahan. Nah jadi sebenarnya kita yang harus, itu sebenarnya berkaitan dengan self control sebenarnya. Jadi kita itu nge-planning nggak membeli barang itu. Pertanyaannya itu dulu. Kedua, barang itu kita butuhkan atau just keinginan gitu. Ketiga, kalau itu memang keinginan sebatas apa gitu kan. Misalnya beli baju 1-2, tiba-tiba pas sale bisa beli 5 gitu kan. Padahal sebenarnya secara kebutuhan nggak harus, mungkin kita membutuhkan tapi kita nggak harus beli di saat yang bersamaan. Nah mungkin orang bilang tapi kan pas lagi sale. Sale itu nggak pernah nggak ada habisnya Mbak gitu. Nanti akan ada momen-momen lagi, betul kan? Nah biasanya nanti kadang kalau nggak kontrol gitu itu banyak yang menyesal setelah membeli. Dari situ aja deh triggernya. Kalau kita butuh, kita beli berdasarkan planning, kita beli fine-fine aja. Tapi kalau udah mulai, aduh nyesel kenapa beli ini, atau ternyata malah barang yang kita pakai yang kita beli nggak kepake, karena kita over belinya gitu loh. Jadi budget itu bukan budget sale-nya, tapi budget membeli barangnya. Jadi kalau membeli pakaian, sebenarnya kita setiap orang tuh harus punya budget membeli pakaian, membeli sepatu. Entah itu dilakukannya setiap bulan atau tidak, tapi sebenarnya setiap bulan perlu ada alokasinya. Yang disisihkan. Betul, ya. Kemudian tinggal dipakainya itu kapan. Betul. Pada tinggal saat sale. Wise-nya pas sale gitu kan. Apalagi kalau memang barangnya itu memang ternyata kita cek, oh memang beneran sale. Nah itu juga kadang kalau udah sale kita nggak ngeh. Padahal sebenarnya itu udah harganya memang udah segitu. Kan ada yang begitu kan Mbak, sale-nya nggak sale murni gitu. Udah dinaikin dulu baru kemudian diturunin. Gitu. Jadi kalau mau membeli barang sebenarnya kita perlu kontrol, oh sebenarnya harga normal berapa. Pas harganya turun kita beli, itu yang wise-nya seperti itu. Tuh keluarga Indonesia, jangan jadi impulsif buyer atau pembeli yang mendadak pengen beli karena sale gitu ya. Mbak Jo, kalau ngomongin lebaran kaitannya kan abis silaturahmi kita tuh udah bahas ya tentang silaturahmi udah, mudik udah. Kemudian kalau lebaran erat juga kaitannya dengan saling bermaafan. Selalu aja kan ketika berlebaran ucapannya mohon maaf lahir dan batin ya. Kadang-kadang anak-anak kita atau putra-putri kita di rumah tuh hanya sebatas mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin ya. Tapi esensi dari itu semua mungkin belum didapat. Kita yang dewasa aja kadang sulit untuk mendapatkan esensi dari itu, apalagi untuk yang anak-anak. Nah sebetulnya bagaimana sih cara kita mengajarkan kepada putra dan putri kita untuk bisa menangkap, lebih memahami tentang sebetulnya mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan di lebaran itu gimana? Tepatnya gimana sih Kak? Iya betul, karena kalau tidak memahami esensinya hanya menjadi kata-kata hafalan saja gitu ya, yang kayak semacam wajib keluar saja gitu pada momen-momen tertentu. Nah memang untuk esensi ini memang sangat penting untuk ditanamkan. Dan memang menanamkan ke anak-anak ini tidak mudah gitu ya, ke orang dewasa aja tidak mudah apalagi ke anak-anak. Oleh karena itu memang ditanamkannya justru jadi harus berulang-ulang, nggak cuma sekali event gitu ya, berulang-ulang itu ditanamkan. Nah esensinya sebenarnya dari memaafkan adalah ada proses memberi dan menerima sebetulnya, ya kan? Yang satu menerima maaf, yang satu memberikan maaf. Nah, kalau untuk dari maafnya sendiri berarti kan intinya adalah bahwa setiap orang pasti akan ada kesalahan gitu kan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang bisa jadi itu melukai perasaan orang lain. Nah, sehingga di sini tujuannya adalah supaya untuk bahwa orang lain itu bisa menerima kita menjadi apa adanya gitu kan, dengan cara pengakuan itu. Jadi pengakuan bahwa kita itu sudah menyadari kesalahan kita dan tidak mau mengulang kesalahan yang sama lagi. Jadi sebetulnya kalau ditarik intinya ada dari penerimaan sosial juga yang di gain atau yang didapat dari
proses memaafkan. Jadi ada proses memberi, menerima dan juga penerimaan sosial. Seperti itu. Jadi di situ ada poin esensi penting dari memaafkan itu adanya di situ dan emang nggak bisa sekali kita ngasih tahu ke anak-anak ya. Dan yang Mbak Jo? penting adalah kadang seperti ini, anak kan kadang menyangka bahwa oh dengan saya meminta maaf berarti kan hanya tujuannya adalah saya memaafkan orang. Jadi untuk orang itu tidak. Jadi sebenarnya untuannya adalah untuk diri sendiri. Gitu. Karena dengan saya meminta maaf kepada orang lain berarti kan saya mengatakan bahwa terimalah saya dan saya ingin maksudnya memperbaiki hubungan dan sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih sekali ngobrol-ngobrolnya menarik sekali perbincangannya. Menata Lebaran supaya bisa jadi keuangan aman dan bagaimana merayakan Lebaran supaya lebih bermakna sudah kita perbincangkan hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi banyak keluarga Indonesia di rumah ya. Terima kasih Mbak Jovita, terima kasih juga Mbak Pipin atas kehadirannya di Ruang Keluarga. Terima kasih juga loh untuk keluarga Indonesia di rumah yang telah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini dan yang juga telah berpartisipasi di Ruang Keluarga. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya kritik atau saran atau topik yang akan dibahas di Ruang Keluarga selanjutnya, Anda kami tunggu di nomor SMS 0889 81005000. Anda juga bisa bergabung di Facebook kami di TAI TV Indonesia atau Anda bisa follow kami via Twitter di @tai_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga jika ingin menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan Ruang Keluarga. Dan keluarga Indonesia, akhirnya saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Ruang Keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Anda yang Anda luangkan untuk menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Untuk Anda yang merayakan Lebaran, selamat merayakan Lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan keluarga Indonesia jangan lupa untuk saksikan terus Ruang Keluarga karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.